Selamat malam. Selamat datang di Sekretariat Angker. Malam ini saya ingin mengajak kalian sedikit menyelami kisah yang mungkin terdengar umum, tapi menyimpan pesan yang sangat penting. Ada satu tempat di Malaysia yang terkenal karena cerita horor dan tragedinya yang mendalam, yaitu adalah Villa Nabila, sebuah bangunan megah di atas bukit yang sekarang sepi dan penuh misteri. Seiring waktu, villa ini menjadi simbol dari masa lalu yang penuh luka dan trauma. Tapi apa sebenarnya yang bisa kita petik dari cerita ini? Kali ini kita mengundang Abang Dedi, cucu dari Uncle Ahtong, dan dimana Abang Dedi ini berasal dari Malaysia. Langsung kita bawakan untuk podcast kali ini. Mari kita dengarkan langsung dari narasumber kita ini, yang sebenarnya hanya bisa menceritakan kisah ini sebagai cerita horor yang pernah ia dengar. Bang Dedi ini apa yang membuat villa ini sangat terkenal, dan mengapa banyak orang yang percaya bahwa tempat ini penuh energi? Betul. Sebelumnya halo. Agak kencang sedikit mungkin. Oke, Solia. Nama saya Dedi. Saya dari Kuala Lumpur. Jauh-jauh datang dari Malaysia, datang sini nak jumpa dengan kawan saya lama ini. Itu ya. Jadi adalah alkisah dari tempat, kalau tak silap nama dia Villa Nabila. Itu tempat sangat viral. Sebab apa? Sebab dia ada cerita mistis. Jadi macam ni. Dia tu, Villa Nabila ni memang terkenal dekat Johor Bahru. Dia tu bangunan yang sangat mewah dan megah. Tu letak dia atas dekat bukit. Lepas tu view dia itu menghadap dekat laut. Wow. Jadi villa ni dia tu dikelilingi oleh pepohonan yang sangat besar. Sangat besar. Lepas tu halaman yang sangat luas. Macam tu. Lepas tu sebenarnya seiring berjalannya waktu, tempat ni itu ditinggalkan sebab kerana adalah suatu tragedi yang sangat memilukan, yang sangat-sangat sebenarnya why tak boleh cerita, tapi tak apa, puasalah dengan luar. Jadi cat-catnya tu payah mengelupas. Kaca dia banyak pecah sebab memang dah lama dia orang tinggalkan kan. Lepas tu ada pula yang menyebut villa ni tu dinamai dengan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan yang kena pembunuhan. Nama dia kalau tak silap aku Nabila. Nabila puteri dari keluarga yang berada, yang ada tinggal kat situ. Jadi dia tu memang bukan kalau orang Indian cakap bukan kaleng-kaleng. Memang dia tu kaya lah. Crazy lah sangat lah. Lepas tu tapi kalau dari version yang lain, bangunan ni tu sebenarnya dikenal dengan sebagai Christian Palace. Ya, milik dari suatu keluarga yang sangat memang crazy lah. Tapi memang kalau kita tahu, orang Malaysia tahu kalau tempat ni itu memang tragedi pembunuhan daripada Nabila. Jadi untuk version yang lain sebenarnya yang membuat dia horror adalah
banyak rangkaian kisah yang tragik, yang dipercaya beberapa orang dalam satu kisah tu keluarga ni menjadi korban konflik. Korban konflik yang di atas keserakahan. Keserakahan, lalu rumah ni ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau sebenarnya ada banyak version dia lah. Ada banyak version dia, tapi memang yang banyak yang viral tu sebab ada terjadi rope. Rope tu macam, kalau tak tahu kalau bahasa Indonesia tu apa? Rope. Ya, rope. You know what I'm saying? Rope. Kalau di sini banjir rope. Bukan. Rope tu macam ni. Rope tu macam ni. Ni rumah ni kosong ah. Rumah ni kosong. Lepas tu Hampa. Bukan. Aku ni datang sini ah. Lepas tu senyap. Lepas tu ambil barang lah. Itu apa tu cakap orang sini? Sunyi. Bukan sunyi. Apa? Macam ni rumah ni kosong ah. Kosong. Kau masih pergi kerja misal. Lepas tu orang datang sini senyap kan. Habis tu ambil barang-barang. Lepas tu lari. Apa orang cakap sini? Hening. Bukan ni. Rope. Diam. Get rope, you know. Rope. I don't know. Sorry. Rope. Apa? Okay, I translate dulu lah. Okay. Apa? Ya maaf ya guys, saya bukan Melayu juga. It's Rob, okay. kalau di sini, kalau di Indonesia, rob itu kan terkenalnya kan banjir rob, yang dimana banjir rob itu air dari laut. Rampok. Oh, rampok. Ya, getting rope, you know rope. Oke, Ya, rampok. ya dirampok. Lepas tu. Jadi rumah itu dirampok. Ya betul. Okay. Gitu. Rumah ni kena rampok. Bajak. Dibajak Ah. macam tu lah. Lepas tu menewaskan juga beberapa keluarga yang ada di dalam situ, termasuk yang Anaknya itu Nabila itu ya. Lepas tu bahkan jasad dia itu disembunyikan dalam bangunan itu tadi. Disembunyikan dalam artian maksudnya? Disembunyikan itu macam I kill you lah. I kill you. Lepas tu I sembunyikan you lah dekat suatu tempat macam tu yang tak nampak orang. So police cannot detect you lah. Macam satukan dengan bangunan mungkin semen. Cement, like that one lah. Like, I kill you and then I cement you in some wall like that one. So maybe police cannot detect you lah. Macam tu lah. It's like Tragic sangat ya. yes, it's a black track. It is so dark. Actually, that one. Then like so ini disimbolkan juga bahawa kedukaan ini sangat yang amat terdalam macam tu. Lepas tu dikaitkan juga dengan kehilangan yang tak wajar macam tu lah. Sebab tu getting rope tadi wajah rompak macam tu lah. Lepas tu seperti ni sebenarnya ada banyak version juga, tapi tak tahu lah mana yang betul mana yang salah. Walaupun tak tahu juga. Sebab saya pun datang sana investigate dengan orang punya kawan tu. Itu tempat itu macam lain lah. Sometimes lah kau sebelah masuk lah. Like you know Bulu kutu. that one lah. That one. And then like cannot go inside loh. Like that one. Then but still that's why the reason why Villa Nabila will be a horror, like how to say, angker. Tapi memang cerita ni memang sangat viral lah. Dari mulut ke mulut lah macam tu lah. Sampai ke Indonesia pun terdengar. Getting viral also. Yes. Saya sama crazy long lah. Crazy long. Karena emang view-nya itu pemandangan laut. Sangat menyayangkan kalau villa sebagus itu menyimpan kisah yang sangat tragis ini. Itu loh. There's a building like a crazy one like that one.
crazy thing kan. But I don't know tu ditinggalkan sayang lu sebenarnya. Sama. Ya. Sebab tu getting viral lah. But getting broke and then keserakahan also ada one. Like, sangat disayangkan lah. Kalau itu gua punya tempat lo, gua kasih lebih baik lagi. Gua kasih rent macam tu, rent tu macam saya macam sewakan kepada orang lain. Macam tu lah. Big one. And yeah. Ya, jadi ya Bang ya, kira-kira apa sih pesan yang bisa kita dapat, pesan moral yang bisa kita dapat dari kisah tragis dan cerita yang beredar di Malaysia ini tentang Villa Nabila, Bang? Mungkin dari Abang bisa menceritakan apa yang cukup mendalam itu. Jadi untuk summary dia sebenarnya tu, kalau dari cerita Villa Nabila ni memang adalah itikat macam kekerasan dan konflik pada masa lalu yang tak akan hilang begitu saja, sebab mereka ni meninggalkan luka dengan negative impact also like one yang sangat-sangat terus mempengaruhi tu. Dan bahkan lepas orang ni dah meninggal macam tu, kita memang harus belajar menghormati about history. We respect about history also. And then jangan meremehkan energi yang tersisa macam tu. That's it. And then for my experience and kat sana tu menyaksikan bahawa kita dalam segala perbuatan, terutama yang berakibat trauma dan kekerasan, punya konsekuensi and long term, macam jangka panjang. Jangka panjangnya bakal meninggalkan jejak pada suatu tempat bahkan ya. And that's the point. And kita selalu ingatlah bahawa menghormati, getting respect for masa lalu in the past, yeah. And then also keep the kedamaian. And then itulah kunci agar kita tidak menimbulkan luka yang bisa berdarah. And then bahkan melebihi keberadaan manusia itu sendiri. Contoh, you get it, my friend? And then dari pelajaran dapat Villa Nabila ni, bahawa setiap tempat itu memiliki cerita dan dampak moral yang harus kita renungkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa ada keserakahan itu tadi? Iya, betul. Dan ini some traumatis also ada one. So satu. Oke, jadi teman-teman guys, dari cerita horor dari Villa Nabila ini memberi pesan moral yang sangat amat mendalam bagi kita semua, ya, dimana keserakahan bisa menghancurkan, bahkan membekas sedalam dan selama ini. Dari kisah Villa Nabila ini bisa kita petik bahwa kehidupan tidak hanya tentang sekarang, tapi akanlah berkelanjutan. Oke, sekian podcast pada malam ini. Kepada Bang Dedi, cucu dari Uncle Lato, saya ucapkan terima kasih sangat thank you akan hadirannya. Okay, my pleasure. It's okay. If you need another time, maybe we can talk another topic also. Oke. Mungkin next selanjutnya kalau dari teman-teman ada yang mau dibahas terkait itu India ya. Oke, banyak nyamuk ya di sini ya. Itulah namanya sekretariat angker. Selain banyak hantunya, juga banyak nyamuknya. Is a different with the Malaysia also. Oke. Sometimes I am getting mosquito, but there's so many loh. I cannot run. Oke. Relax. See. Many mosquito. Banyak nyamuknya ya guys ya. Oke, cukup sekian saya tutup. Terima kasih ke Bang Dedi. Oke. Jangan lupa
yang dimana sekretariat sudah dikunci. Namun kami masih ada di dalam. Yang dimana masih terkunci adalah kita dalam syuting ini akan terjaga selalu tanpa adanya gangguan aslinya. Jadi sampai jumpa lagi ke podcast selanjutnya.